Halo semua, welcome to my channel CPHI. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Those Who Came From Mountain. Malam ini aku menginap di rumah Bibi Mary, bibiku yang tinggal di lereng pegunungan. Rumah ini sudah cukup tua dengan lantai dan pintu kayu serta pepohonan rimbun di sekitarnya yang kadang-kadang membuat sanak saudara enggan berkunjung. Terkecuali aku, tentunya. Dari kecil aku sudah dekat dengan Bibi Mary. Sebelum Paman Sam meninggal, dia berpesan untuk menjaga semua yang pernah Paman Sam berikan ke Bibi Mary. Salah satunya adalah rumah ini. Bibi Mary sangat menyayangi Paman Sam. Oleh karena itu, ia enggan bila dibujuk orang tuaku untuk pindah. Mau apapun yang ditawarkan tak akan membuat pendiriannya goyah. Hujan turun dengan derasnya malam ini. Aku enggan untuk menyalakan televisi karena takut petir menyambar. Jadi aku habiskan waktu sebelum tidurku untuk berbincang dengan Bibi Mary. Bibi Mary memberikanku susu coklat hangat. Aku tersenyum. Terima kasih Bibi. Ia membalas dengan senyum, lalu sedikit menengok ke jendela. Suasana gelap di luar sana terkadang membuatku merinding. Saat sedang seperti ini, Bibi Mary mulai berbicara. Ia masih melihat keluar jendela. Aku selalu teringat apa yang pernah terjadi pada aku. Seketika aku penasaran. Ceritakan Bibi, ceritakan. Kataku membujuknya. Ia memandangku lekat. Sekitar sebulan yang lalu, katanya sambil menengok kepalanya ke atas, mengingat-ingat. Aku malam itu sedang merajut. Malam itu sama seperti malam ini, hujan badai yang kencang. Aku sempat merasa takut karena waktu itu aku sendirian di rumah. Bibiku menundukkan pandangannya ke bawah. Saat itu jam 11, aku sudah selesai merajut dan akan pergi ke kamar. Tapi niatku itu lenyap ketika samar-samar aku mendengar ketukan pintu. Bibi melirik sedikit ke arah pintu yang ada di samping kanannya. Suaranya benar-benar halus. Hampir tak terdengar. Awalnya aku hendak mengacukannya karena aku pikir itu hanya halusinasiku saja. Namun suara ketukan yang lebih besar terdengar kembali setelahnya. Aku cukup takut. Aku ingin kembali mengabaikannya. Tapi niatku itu hilang ketika aku mendengar suara seseorang. Apa yang dia bilang, Bibi? Suaranya seperti apa? Aku benar-benar penasaran. Aku simak ceritanya. Manik Bibi Mary sedikit mengatuk. Tolong kami, apa ada seorang di sini? Kami hampir mati. Kami benar-benar butuh pertolongan. Bibiku menirukan suara itu. Permintaan tolong itu. Aku mulai bergidik. Kupikir aku memang harus menolong orang itu. Sesuatu di luar sana. Aku membuka pintu dan ada dua orang. Seperti pendaki yang terengah-engah. Wajah mereka pucat, basah oleh air hujan. Mereka pendaki gunung di sini, Bibi. Kelihatannya, jawab Bibi. Aku mempersilahkan mereka masuk. Kubuatkan mereka teh hangat dan kuberi mereka sepiring kue. Mereka terlihat sangat pucat. Anehnya mereka cepat sekali kering. Aku merasakan dingin di area tengkuku. Setelah mereka makan dan minum yang kuberi, aku mulai bertanya soal mereka. Mereka pergi. Mereka hanya menjawab dengan anggukan dan gelengan. Kupikir mereka terlalu lelah, jadi aku pergi ke kamar untuk mengambil beberapa bantal dan selimut. Tapi mereka sudah tidak ada. Padahal aku tak pergi lebih dari 2 menit dari sana. Pintu luar terbuka lebar. Angin membuat pintu itu menjadi bising. Aku benar-benar terkejut saat itu. Cepat-cepat aku menutup pintu, menguncinya dengan gembok dan slot yang ada. Aku merasa merinding sungguh. Saat aku melirik ke arah meja tamu, aku melihat secari kertas yang terselip di piring yang sudah kosong. Terima kasih atas makanannya dan kebaikan. Itu yang tertulis di kertas. Aku takut. Aku buang kertas itu dan lari ke kamar. Paginya aku tak melihat kertas itu lagi. Lenyap bersama badai yang pergi saat malam. Aku menghiraukan itu semua. Awalnya aku ingin melupakan kejadian malam itu dan menjalani hari-hari tenang seperti biasa. Jadi ku nyalakan televisi dan melihat siaran memasak. Namun,
Siaran itu terpotong oleh breaking news yang rupanya berasal dari daerah sekitar sini, kota ini. Aku menyimak berita dan benar-benar terkejut. Ada 2 pendaki yang hilang dan ditemukan dalam keadaan meninggal oleh polisi malam itu. Di malam aku menerima tamu aneh itu. Dan saat aku melihat foto mereka, aku benar-benar yakin itu mereka. Mereka sangat mirip dengan foto yang ada di berita. Oh, astaga Ariana. Dan kau tahu apa bagian terseram dari semua ini? Aku mengangguk lemas, aku takut, tapi aku benar-benar penasaran. Mereka ditemukan oleh polisi hutan sekaligus malam saat mereka bertamu ke rumahku pada tanggal 16 Agustus. Sementara pihak rumah sakit bilang mereka sudah tak bernyawa 2 hari sebelum tanggal 14. Kau percaya hantu Ariana? Aku tak tahu yang bertemu di rumahku saat malam itu disebut hantu atau bukan. Keadaan jadi begitu sunyi dengan hujan yang semakin deras. Bibi Mary bangkit dari kursi dan berjalan ke arahku, melihat kalender. Sekarang tanggal 16 September. Wah, kenapa bisa kebetulan seperti ini ya? Ayo tidur sayang, aku tahu kau ketakutan. Maafkan aku, ucap Bibi Mary dengan senyum kecil. Aku mengangguk berjalan di samping Bibi Mary ke kamar dan ingin beristirahat. Namun derit kayu yang terinjak di luar serta ketukan keras terdengar. Tolong kami, ada orang di sini, kami hampir mati. Kami benar-benar butuh pertolongan.